teman-teman. Jadi Pak Figit ini agak susah menceritakan. Lebih baik teman-teman yang tanya, dia dijawab langsung oleh Pak Figit. Pada prinsipnya pada hari ini Pak Figit ingin ada perubahan yang terbaik di tubuh PSSI, ada perubahan terbaik pada Liga 1, 2, dan 3. Pak Figit tidak beringinan lagi ada permainan skor, match setting itu sudah ayo kita selesaikan, dan nanti di dalam penyidikan pun akan disampaikan semuanya, tidak ada yang ditutup-tutupi. Sepanjang apa yang beliau lakukan, sepanjang apa yang beliau tahu, itu akan disampaikan kepada penyidik. Nah, ini kalau soal detailnya mungkin teman-teman silakan langsung tanya yang mana match fixing, match setting terhadap klub ini, klub itu, biar nanti Pak Figit. Kalau Pak Figit disuruh cerita agak susah kan. Lebih teman-teman tanya, silakan. Pak Figit mau tanya dari Trans TV. Pak, sejauh ini seperti apa sih Pak mekanisme tim yang bisa diketahui dari awal akhir sampai akhir akhir bisa diketahui bahwa ini juaranya. Nah itu apakah memang benar itu Pak? Mafia bola di tanah bahwa kebetulan jawaban itu harusnya disiap dari tubuh PSSI sendiri Pak. Artinya di dalam ini mereka yang lebih paham tentang awal penjadwalan sampai penugasan wasit. Karena dalam penjadwalan itu tampak sekali bahwa siapa yang bertanding di awal dan bertanding pada penutupan terakhir itu biasanya mereka didukung untuk prestasi yang baik. Terus untuk nama-namanya bisa muncul itu maksudnya Mas? Yang dari sebelum liga dimulai itu ada yang bilang bahwa juaranya bisa diketahui sebelum liga ini dimulai. Saya kira itu saya tidak paham itu. Saya tidak paham tentang itu. Pak Sigit, untuk memberikan biaya atau uang untuk mengatur skor dan lain sebagainya itu dari angka berapa sampai angka berapa Pak? Yang dimaksud pengaturan skor yang mana Pak? Ini match fixing atau match setting? Match fixing. Nah, yang dua-duanya Pak, kalau bisa. Karena gini, pada Liga 2 itu sampai detik ini memang tidak ada untuk realisasi uang besar, tidak ada sama sekali. Karena yang ada untuk kepentingan klub kami sendiri itu kami lakukan untuk membiayai klub kami sendiri. Jadi kami tidak pernah mengatur skor, tidak sama sekali. Hanya kita cari menang kalah saja. Menurut kabar kan ada Bapak untuk menaikkan dari Liga 3 ke Liga 2, Bapak membayar uang 15 juta. Itu benar bukan? Saya kurang paham yang dimaksud Liga 3, Liga 2 Pak. Liga 2 ke Liga 1 harus bayar 115 PS juta. Mojokerto Putra ya Mas. Soal Mojokerto Putra itu. Saya kira intinya begini Pak, bahwa uang yang diberikan itu normasi jumlah uangnya mungkin bukan sebesar itu bukan untuk menaikkan Mojokerto Putra, itu tidak seperti itu. Jadi uang itu hanya kita pakai untuk memberikan satu kontribusi untuk mengamankan daripada tekanan-tekanan yang diberikan oleh beberapa pihak yang memang di PSSI sendiri otomatis di wilayah komite perwasitan itu. Jadi kita berikan uang itu hanya menjamin bahwa kita tidak dikerjai aja oleh mereka itu. Bentuknya tekanan dan dikerjai itu apa? Ya seperti kasus kita di 2017 di Mojokerto Putra itu ada kejadian yang memang aneh buat saya juga. Pada saat pertandingan antara Persik Kediri dengan Mojokerto Putra, lalu Mojokerto Putra dengan Kalteng Putra, begitu selesai pertandingan semua wasit dihubung oleh PSSI. Itu mulai awal bahwa kami akan mencoba untuk membuat sinergi, karena selama ini kami tidak pernah bersinergi dengan beberapa oknum PSSI. Tapi di tahun 2018 ini kami tetap ditekan seperti itu, akhirnya kami melakukan komunikasi dengan mereka supaya kami tidak dikerjai di dalam pertandingan dulu kita itu. Pak, apakah pengaturan skor itu harus dengan mengeluarkan uang berapa gitu untuk skor
skornya itu nanti ditentukannya berapa? Saya kurang paham maksudnya Pak. Untuk pengaturan skor apa? Liga 2 atau Liga 3 atau Liga 1? Ya, waktu Bapak berkecimpung di Liga 2 atau Liga 1, dua-duanya kalau bisa. Karena kami tidak pernah di Liga 1 Pak, kami hanya di Liga 2. Untuk Liga 2? Liga 2 ini kami cuma untuk kepentingannya kita sendiri, kita bermain sendiri Pak, bukan bermain dengan kepentingan klub lain tidak. Pak, Selain komite juara Liga 2 ini ada permainan dari Bapak juga nggak? Juara Liga 2 yang kemarin ada Sleman dari Bapak juga nggak? Apa maksudnya? Yang juara Sleman itu Liga 2 kemarin kan PSS Pak. Sleman. Itu Bapak ikut campur tangan atau gimana Pak dalam mengatur juara itu? Saya katakan sejujurnya bahwa pada waktu PSS Sleman itu kami di event 8 besar, 4 besar memang kami tidak melibatkan banyak pihak, tapi karena memang itu sudah ada dalam permainan itu memang beberapa oknum PSSI itu melindungi agar prestasi tim itu terjaga baik. Artinya kondisi PSS Sleman sendiri timnya memang bagus. Jadi dalam pertandingan apapun memang dia tidak ada kesulitan dengan pertandingan. Cuman memang kami menitipkan itu kepada komite wasit agar tetap dilindungi, agar tidak ada kontaminasi dan pihak lain. Selain komite wasit dan komite disiplin, siapa aja yang biasa berkecimpung untuk membantu dan tanda kutip suatu klub? Kebetulan baru kali ini Pak, kami terpilih hanya kenal beberapa oknum itu aja, tidak sampai meluas kemana-mana. Pak PW, banyak yang menyebut sampean itu adalah kepanjangan tangan dari rumah judi internasional yang ada di Thailand atau Bangkok. Terus seberapa jauh Pak? Banyak tuduhan itu kalau mungkin tidak benar, apakah bakal melaporkan balik tentang pencemaran nama baik atau bagaimana Pak? Kalau saya katakan sejujurnya, saya tidak pernah punya bandar di Thailand, punya bandar di situ tidak ada. Saya tidak pernah punya itu. Sudah saya katakan dari tadi, saya hanya memainkan uang saya sendiri untuk kepentingan klub saya sendiri yang saya bina, karena klub ini memang dalam kondisi memang tidak ada yang ngurusin dan klub ini sudah mati suri dan kami tidak mencapai keuntungan apapun. Yang kami lakukan adalah untuk memenuhi kebutuhan daripada klub itu bisa eksis saja. Kenapa itu dilakukan? Karena saya sendiri harus memberikan satu gambaran kepada PSSI bahwa PSSI sendiri itu harus kepada anggotanya, pada klub-klubnya itu dia menyadarkan diri, karena seharusnya dia memahami bahwa klub ini butuh dana besar karena tidak ada APBD. Tentunya mereka harus bersinergi dengan pemerintah. Intinya adalah memberikan satu solusi tentang pendanaan, karena dana yang diberikan cukup kecil, mana mungkin klub itu bisa ikut kompetisi gitu. Itu yang Tentang masifnya tuduhan kepada Bapak Figit, kalau yang tidak benar apakah bakal dilaporkan balik atau bagaimana Pak? kebetulan kami tidak akan pernah melakukan apapun, karena situasi ini kami memang dalam posisinya yang menyadari bahwa pembinaan sepak bola itu tidak seperti itu, amat sangat sulit masalah pendanaan dan amat sulit mencapai satu prestasi. Kalau masalah laporan dan lain itu kami tentu tidak akan pernah melaporkan, karena ya tentunya yang bicara di media juga adalah adik-adik saya sendiri. Artinya ada Bambang Suryo, Gunawan, itu sebenarnya adalah bagian dari tanggung jawab. Pak, informasinya Bapak Fikir ini mengetahui tentang adanya permainan skor yang juga dilakukan oleh oknum PSSI. Apakah itu benar Pak? Saya kira yang saya kenal tuh gini, PSSI ini sebenarnya harusnya saya tidak paham itu Pak ya, karena saya tidak paham itu, karena memang saya tidak tahu. Tapi yang saya tahu adalah PSSI perlu reformasi total. Artinya dalam suasana seperti ini semua pihak masih punya kepentingan masing-masing. Salah satu contohnya itu misalkan di daerah wilayah komite perwasitan wasit itu selalu menopang klub-klub yang memang dihuni oleh beberapa yang memang merangkap jabatan. Misalkan klub-klub itu ada pejabatnya di PSSI, dia punya klub dan lain-lain begitu. Itu yang saya tahu. Tapi kalau pengaturan skor dan lain-lain sampai detik ini memang saya tidak mengetahui. Intinya perlakuan istimewa juga bertendensius tentang uang Pak, pemberian uang dalam pemberian itu Pak, mungkin. Kurang paham. Yang komite wasitnya tadi kan ada perlakuan istimewa terkait klub yang ada anggota PSSI. Itu ada potensi memberikan uang pada komite wasit tersebut. Itu seharusnya otomatis ya. Kalau mereka mau
prestasi tentunya pasti mereka begini posisinya dengan semua pihak. Kalau saya rasa begini karena begini loh, yang penting kuncinya itu adalah di penjadwalan dan diperwasikan. Dan kuncinya adalah kalau memang jadwalnya itu dia bermain di awal dan berakhir di pertandingan akhir, tentunya kan bisa kita lihat. Jadi, Berapa? Yang bisa dilihat apanya, Pak? ya, jadi begini. Misalkan aja tim ini kompetisinya di akhir kompetisi itu, artinya tim ini lawan ini, itu yang tuan rumah itu terakhir, itu pasti menurut saya itu pasti ada kesettingan. Seperti Persija kemarin, Pak, ya, Liga 1. Persija itu Final. setting, Pak. Iya, kalau menurut saya karena saya tidak menonton pertandingan saat itu, tapi saya berasumsinya seperti itu karena pengalaman saya di bola, bahwa pertandingan yang diatur bermain pada akhir kompetisi itu rawan daripada prestasi seperti itu. Pak, sesuai pengalaman jenengan di pesepak bola tanah air, kira-kira Pak, berapa nominal yang diberikan oleh pihak ke komite wasit untuk memenangkan sepak bola atau gimana? Karena gini, saya terbuka aja ya, Pak. Artinya itu pasti saya kurang paham sekali ya, karena tidak semua pemberian itu sama gitu. Ya contohnya kalau di komite wasit itu apa-apa saya sudah kurang paham, tapi kalau pertanyaannya kan ini tidak menjurus satu fokus itu. Jadi yang ditanyakan kan global itu, kami tidak paham itu. Informasinya juga diberikan. Sarannya Pak, masih sarannya. Kalau di komite wasit yang dihubungi untuk sebagai backup itu siapa? Karena di sana kan juga ada Pak Condro kalau nggak salah, wakil ketuanya Rakesko juga. Jadi saya jelaskan gini Pak, saya fokus pada kami aja sendiri ya dulu, jadi biar nggak lebar kemana-mana. Artinya begini, dengan pengalaman 2017 itu, kami ini merasa benar-benar dipercayai. Gitu. Artinya dengan berbagai cara kami tekan dengan segala cara agar wasit itu juga netral, kalau bisa membantu kami. Gitu. Artinya ya apapun yang kita lakukan untuk memenangkan pertandingan kita, terutama adalah di home. Karena kalau pertandingan di home menang semua, itu otomatis kita lepas dari federasi. Itu yang kita cari dulu. Karena klub ini perlu selamat dulu, kan begitu. Nah, di saat 2018 awal pertandingan kami pun merasakan seperti itu. Nah, yang kami rasakan adalah kenapa kami juga seperti ini, maksudnya tidak seperti itu. Gitu. Maka kami coba mencari solusinya agar kami mendapatkan tempat aman lah gitu buat kami gitu. Ya baru tahun ini lah kami coba berdiri position dengan hukum PSSI tersebut. Siapa Pak? Masih sebut nama nggak? Ya, Wasit yang paling sering di nama aja Mas. Oh gitu wasitnya yang nanti dihubungi loh Mas. Siapa? begini, Apa satu-satu aja dulu, namanya? saya jadi nggak bingung gitu. Namanya. Baik, rekan-rekan mahasiswa, saat ini saya berada di Polda Jatim yang saat ini saya adalah Fikit Waluyo memberikan keterangan terkait Kita bukan dari mafia bola di tanah ya air. jadi ini kami awalnya itu ketemu Mbak Bude ya tahu ya dia beri saran saya kepada Mas Nasrul Kutu untuk menemui beliau. Nah setelah itu saya ketemu beliau untuk menyatakan bagaimana kok kami seperti ini gitu kan gitu. Ya sudah tidak ada apa-apa, tapi setelah itu pertanyaan kami aman-aman saja gitu. Jadi yang saya hubungi Maksudnya aman-aman saja itu gimana Pak? Maksudnya ya, aman-aman tidak saja? lagi diganggu gitu. Yang ganggu siapa ya Pak? Tidak dijelas ya dari perwasitan gitu. Oh, jadi intinya Jaminannya apa? Ada minta jaminan. Tidak ada apa. Pak PW. Sejauh ini sudah mengeluarkan biaya pribadi berapa Pak selama pengaturan skor itu Pak? Totalnya Pak untuk biaya Pribadi. Untuk mengamankan pertandingan home itu loh minimal. untuk mengamankan Yang dikeluarkan Pak. ya. Ya memang kadang kita beri, kadang juga kita pakai cara lain Pak. Tapi cara lain itu kita tekan mereka dengan pressure aja. Artinya kalau wasit ini tidak kita tekan dengan ya pressure, pasti dia tidak akan apa, tidak fair itu. Dia pasti bela tim kamu gitu. Pak PW, semenjak 2 tahun terakhir ini kan liga bergulir kembali, kedua klub yang juara tapi pengurusnya sebenarnya sama Pak.
GW itu apa Pak GW mengetahui Pak tentang dua klub berbeda yang juara tapi pengurusnya sama, orang yang sama, apa Pak GW mengetahui tentang itu Pak? Kalau itu memang dibuat pertanyaan, tapi secara pribadi saya tidak tahu. Tapi itu perlu juga jadi suatu pertanyaan aja, karena yang saya katakan tadi Pak, jadi saya hanya pengalaman di bola. Kalau memang mau prestasi baik, itu penjadwalannya harus baik. Jadi pertandingan di awal dan di terakhir itu tim yang seperti itu. Ini menurut saya. Jadwalnya ditunda-tunda terus biar menang gitu kayak. Iya, saya kira itu. Oh, tapi Pak Fikit kan udah lama berkecimpung di dunia sepak bola. Ini yang membuat Pak Fikit betah di sepak bola ini apa? Padahal kita tahu sepak bola selalu merugi dan Pak Fikit selalu berpindah-pindah klub. Apa yang membuat Pak Fikit bertahan? Padahal udah tahu seperti itu. Ini saya kira saya berbangga diri karena diberikan satu pertanyaan yang membuat hati saya lega, karena pertanyaan ini cukup matang bahwa kami sebuah teknik cinta bola. Di awal kami sudah tahu bahwa kami mengelola bola itu dari mulai amatir sampai profesional pernah kita lakukan. Artinya kami punya Putra 209, punya PS Store, lalu kami juga mengelola banyak klub yang memang susah, Bapak boleh cek sendiri. Artinya beberapa klub yang memang tidak bisa eksis kami bantu, termasuk juga klub-klub yang memang nggak bisa itu karena kecintaan kami aja Pak itu. Dan kami juga berusaha untuk mencari solusinya. Kalau di awal kami memakai dana pribadi yang begitu besar, lalu kami punya strategi lain yang bisa membantu pendanaan itu. Biaya pribadi itu totalnya berapa Pak habisnya Pak? Kalau saya dengan bapak saya mungkin sudah hampir ya di atas 100 miliar 200 miliar selama sekian puluh tahun. Artinya nggak menghasilkan Pak? Tidak menghasilkan. Bukan dijual untuk di apa? Tidak Pak. Pak Fikit, ya, intinya kan Bapak sangat cinta dengan sepak bola. Pak. Ya. Untuk mengamankan klubnya waktu itu Mojokerto Putra itu berapa uang harus yang Anda setorkan? Untuk komite wasit ya. Begini, saya ini punya strategi yang berpikir biaya kos rendah, tapi mereka percaya. Artinya saya menjanjikan beberapa hal, artinya termasuk memberikan satu nilai kontribusi. Misalkan saya beri dana kalau saya lolos 1 miliar, misalkan begitu. Tapi dalam perjalanannya yang penting kami aman dulu, misalkan begitu. Tapi kami tidak pernah mengeluarkan uang itu. Yang kita keluarkan hanya mungkin antara 25 juta atau 50 juta yang kita keluarkan tuh. Itu untuk satu pertandingan? Oh enggak Pak, itu untuk komitenya aja. Untuk yang pernah saya berikan kepada mereka itu. Artinya satu musim itu Pak ya? Bukan artinya pertandingan pada saat itu aman ini saya harus Mojokerto aman ini saya begini segini. Bukan enggak. Biar memang awal saya kasih itu aja. 25 itu aja. Iya, 50 juta yang sudah saya berikan. Per musim gitu ya Pak? Iya. Per musim. Enggak begitu Pak. Pertandingan. Kan begitu. Kalau untuk wasitnya kita beri, kalau untuk komitenya baru kan. Untuk wasit berapa? Ya kita beri bervariasi Pak. Yang 25, yang 30. Ada yang juga kita tekan kan gitu. Itu beda wasit yang tengah, yang pinggir itu beda. Enggak Pak, kita kasih aja gitu. Ya, mereka mau bagi sendiri terserah, yang penting sudah saya kasihkan aja. Itu hanya ke wasit apa ke pengelola liganya apa? juga. Kalau sampai saat ini kami nggak bersentuhan dengan mereka, Pak. Yang kami sentuh itu adalah di komite wasit aja. Jadi apa? Ada kabar bahwa Andi Jerusalem juga memerintahkan Bapak memenangkan Kalteng di divisi 2. Iya betul itu. Jadi ini Pak Andi itu waktu itu bilang pada saya waktu dapat sama dia itu betul sekali. Iya dan itu tidak bohong. Dia bilang sama saya kan tolong bantu gitu. Hampir pun Andi untuk memenangkan pertandingan ini, tapi tetap kalah juga karena memang pertandingan saat itu wasitnya semua dari Sumatera dan yang bermain Sumatera gitu. Yaitu Semen Padang dengan Kalteng Putra yang bermain di Semen Padang. Pak,
dalam hal ini di komite wasit itu sendiri siapa sih Pak yang bertanggung jawab penuh dalam setiap pengaturan skor yang Bapak terus soroti tadi? Siapa namanya komite wasit? Tadi sudah saya katakan Pak ya, saya berhubungannya dengan hasil foto dan dengan komite aja. Tapi untuk tingkat yang lain, memang tadi saya sudah sampaikan ke pimpinan senior di sini apa yang saya sampaikan. Pak, selama ini berapa klub yang di Liga 2 yang sering meminta tolong Bapak untuk membantu match fix ini? Membantu untuk memenangkan pertandingan ya. Jadi untuk membantu memenangkan pertandingan itu kami sendiri hanya bermain di home Pak, tidak pernah bermain di away. Karena setiap pertandingan home masing-masing punya cara masing-masing untuk menangkan pertandingannya. Jadi kalau klub yang dengan saya itu hanya masih Kota Putra dengan saya aja. Dengan Kalteng juga kalau ada waktu home. Baik, demikian laporan dari Pulau Jawa Timur. Sampai jumpa di live Facebook berikutnya. Selamat siang. Dilakukan